Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 2 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Aina sa surati sini hatun ni debatado jala hasea mamudai mamisang pauliulihon manogunogu di bagasan hati goran. Demikian bunyinya. Amanginang, pernahkah kita merasa secara personal, secara pribadi merasa disindir oleh pengkhotbah? Wah, ini pengkhotbahnya pasti nyindir aku. Pasti pengkhotbah ini menyindir punguanku. Pasti pengkhotbah ini sedang menyindir kelompokku. Gitu. Walaupun ada kalanya satu dua pengkhotbah mungkin yang melakukan hal demikian, tapi harus kita pahami, Amanginang, bahwa sesungguhnya khotbah yang disampaikan para pengkhotbah dari firman Tuhan, dari yang tertulis di dalam firman Tuhan, punya banyak sekali fungsi. Jadi ada khotbah, memang ada pengkhotbah yang atau bahkan jemaat dan pengkhotbah yang menganggap bahwa ketika kita datang beribadah mendengarkan khotbah itu kita sudah capek selama 1 minggu, maka sekarang kita akan dihibur oleh firman Tuhan, maka lebih memilih untuk tertawa. Salahkah itu? Tidak salah. Itu juga ada benarnya. Ada benarnya, tapi bukan itu kebenaran satu-satunya. Maka ada yang lain. Firman Tuhan selain untuk menghibur ketika kita sudah letih bekerja selama 1 minggu itu, sudah lelah, capek kita di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia perkuliahan, dunia sekolah, dan yang lain-lain. Maka sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau bersuka cita di dalamnya. Selain itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu, yang tertulis di dalam Alkitab kita itu, berfungsi juga untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya Amanginang, bukan hanya mau menghibur, membuat kita tertawa, membuat kita bahagia, tapi juga marah terhadap kita ketika kita salah. Ketika kita punya kesalahan, ketika kita punya kekurangan, maka firman Tuhan yang kita dengarkan baik melalui tulisan, baik melalui khotbah, maka berfungsi untuk itu juga, menegur kita ketika kita punya kesalahan. Maka tidak selalu bahwa kalau ada khotbah
yang mengarah ke kayaknya ini aku pribadi. Gitu. Jadi jangan katakan seseorang itu menyinggung engkau secara personal. Tetapi itu mau menyatakan bahwa sifat yang seperti ini, sifat yang seperti ini, sifat yang seperti ini, kelakuan yang seperti ini dan seperti itu adalah tidak baik. Kalau saya tersinggung di situ, berarti saya masuk ke dalam perilaku yang seperti itu, maka saya ditegur oleh firman. Kalau ditegur, artinya ada yang harus saya perbaiki. Jangan jadi tersinggung, jangan jadi marah. Secara personal. Kalau benar yang disampaikan itu menyinggung kita karena memang kita salah, maka perbaiki diri. Bukan malah menjadi marah karenanya. Karena firman Tuhan juga berfungsi untuk itu. Firman Tuhan juga berfungsi untuk membuat kita bersuka cita. Firman Tuhan mau mengembalikan tenaga kita yang sudah capek selama seminggu yang lalu. Tapi firman Tuhan juga punya tujuan untuk mengajar kita ketika ada sesuatu yang masih belum kita ketahui. Firman Tuhan juga menegur kita ketika kita mempunyai kesalahan. Firman Tuhan juga berfungsi untuk memperbaiki kelakuan kita ketika kita salah. Dan firman juga mendidik kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau ada yang kira-kira ini kok kayak kisah hidupku pribadi, bukan namanya. Bukan mau menyindir kita secara pribadi dengan sosok ini, pribadi ini, nama yang ini, bukan. Tetapi untuk sifatnya yang itu. Maka kalau ada yang salah, bukan pribadi kita yang diserang, tapi sifat kita yang salah yang diserang dan yang harus kita perbaiki. Kalau memang kita tersindir dengan khotbah itu, dengan firman itu, dengan tulisan itu, maka perbaikilah. Demikian juga dengan orang lain, yang berbuat kesalahan, yang punya kekurangan menurut kita. Maka bukan orangnya, bukan personnya yang kita tidak suka, yang bahkan mungkin kita pakai kata benci, tetapi sifat-sifat yang seperti itu. Sifat apa yang kita benci dari dia? Misalnya si A itu punya sifat pembohong. Maka bukan si A-nya yang kita benci, tapi sifat bohongnya itu, pembohongnya itu yang kita benci. Itu yang ingin kita rubah dari dia. Ketika kita dengar juga khotbah ada menerangkan sesuatu yang salah dari kita, maka bukan kitanya yang sedang diserang, tapi sifat kita yang salah itu yang diserang. Maka kalau memang benar, maka perbaiki itu. Perbaiki yang sesuatu yang salah itu. Gitu kira-kira. Selamat pagi Amang Inang. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan kuatkan kami untuk dapat melakukannya di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Jemaat-Mu yang sedang dalam masa penyembuhan, baik yang sedang sakit, Tuhan kiranya Engkau yang kuatkan, yang sedang dalam pergumulan dan sedang dalam kesesakan, Tuhan Engkau yang hiburkan dan bebaskan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas.